Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji hikam ya, sambil jalan-jalan di pagi hari ya, baca hikam yang pasal 1 ini bro, tentang bersandar pada amal ya. Bersandarlah pada Allah, jangan kepada amal. Min alamatil i'timati alal amal nukson roja'i inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amalnya adalah kurangnya roja atau rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana. Istilah roja ini adalah istilah khusus dalam terminologi agama yang bermakna pengharapan kepada Allah Ta'ala. Pasal Al-Hikam yang pertama ini bukan ditujukan ketika seseorang berbuat salah, gagal atau melakukan dosa. Habis mau nginjek tarik mau. Enggak mau. Karena roja lebih mensifati orang-orang yang mengharapkan kedekatan dengan Allah untuk takorup. Jadi istilah ini bukan ditujukan kepada orang yang berbuat maksiat, tapi pada orang yang ingin dekat dengan Allah. Nanti le. Oleh kalimat wujud di zalal artinya segala wujud yang akan hancur alam fana, menunjukkan seseorang yang hidup di dunia yang masih terikat oleh alam hawa nafsu dan alam syahwat. Itu semua adalah wujud zalal, wujud yang akan musnah. Wujud yang akan musnah itulah wujud zalal. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana, namun harapannya semata hanya kepada Gusti Allah. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana, namun harapan ini kita ini bicara harapan ya. Harapan dalam hati. Jika kita berharap akan rahmat Allah, maka kita tidak akan menggantungkan harapan kepada amal-amal kita, baik itu besar maupun kecil. Dan hal yang paling mahal dan suluk adalah hati, yaitu apa yang dicari dalam hidup kita. Dunia ini akan menguji sejauh mana kualitas rojak kita kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin masuk surga dengan amalnya. Ditanyakan, sekalipun engkau wahai Rasulullah, beliau bersabda, ya sekalipun saya, hanya saja Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Orang yang melakukan amal ibadah itu pasti punya pengharapan kepada Allah, meminta kepada Allah supaya hasil pengharapannya. Akan tapi jangan sampai orang beramal itu bergantung pada amalnya, karena hakikatnya yang menggerakkan amal itu ya Gusti Allah sendiri. Kita bicara hakikat ini kan. Sehingga apabila terjadi kesalahan seperti terlanjur maksiat atau meninggalkan ibadah, artinya ia merasa berputus asa dan kurang pengharapan kepada Allah. Nah, itu kurang pas ya kan. Sehingga apabila berkurang pengharapan kepada Allah, maka amalnya pun akan berkurang dan bisa-bisa orang itu akan berhenti beramal. Seharusnya dalam beramal itu semua dikehendaki dan dijalankan oleh Allah, sedangkan diri kita hanya sebagai media berlakunya kudrah Allah. Jadi kita tuh berlaku media kudrah Gusti Allah. Allah yang punya kudrah, yang punya keinginan, kita hanya media. Itu kesadaran itu ya. Alam kesadaran kesadaran hati ya. Ya seperti itulah kalau kita itu membahas bangsa jeruan ya, memang seperti itu. Jadi kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti tidak ada tempat bersandar, tempat berlindung, tempat berharap kecuali Gusti Allah.
Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang memberi dan menolak melainkan Allah. Pada dasarnya syariat menyuruh kita berusaha dan beramal, sedang hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal dan usaha, supaya tak bersandar pada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, kuburan, binatang, dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri, seakan-akan merasa sudah cukup kuat dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat, taufik, hidayah, dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala.